Firman. Saya sebenarnya mau itu apa namanya? Kemarin kan kami membahas itu masalah nama Allah yang di dalam Alkitab. Oh, kalau itu kita tidak akan nyambung itu. Enggak, maksud saya gini, saya hanya mau apa namanya sharing aja. Artinya gini, kalau menurut saya sih, Ya, nama Tuhan itu tidak perlu kita perdebatkan, ya kan? Karena kalau Ya. itu nanti kita perdebatkan, malah nanti malah bumerang ujung-ujungnya. Karena gini posisinya, seandainya lah nanti ibarat di Alkitab itu dihapuskan nama Allah itu kan, dihapuskanlah. Karena umat Muslim mengklaim itu adanya di Quran kan gitu kan. Seandainya umat Yahudi, ya kan, agama Yahudi mengklaim kalau nama-nama nabi mereka itu yang ada di Quran itu dihapuskan dari Al-Quran, apakah mungkin umat Muslim akan mau menerima itu? Karena itu nabi yang dari umat Yahudi dan itu ada di dalam kitab mereka kan gitu kan. Ya. Jadi nanti jadi problem nanti ujung-ujungnya semua karena ini jatuhnya dunia kan nanti kan. Satu lagi, kalau kita merujukkan nama Allah atau posisinya, apakah nama Tuhannya Nabi Ibrahim itu Yusuf, Musa di dalam kitabnya Yahudi sudah pasti tidak menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala kan, tetapi menggunakan nama Yahweh, kalau enggak Adonai, Elohim kan gitu kan. Maka nanti semuanya akan serba salah kita nanti semua. Iya. Itu yang Boleh. saya bilang. Makanya saya selalu merujuk kita nih yang namanya umat beragama. Janganlah contohnya terlalu jauh kita mengkritisi nama Tuhan si A, nama Tuhan si B begini. Nanti ujung-ujungnya nanti jadi panjang nanti. Tetapi marilah kita mempelajari, saling membuktikan kebenaran ajaran-ajaran yang kita imani dalam kitab kita, itu sebenarnya yang saya mau. Ya, maksudnya gini loh Bang. Apa ya bilangnya? Sebenarnya ada sisi benar apa yang Abang sampaikan ini. Kalau misalnya di dalam kitab suci itu tidak ada seruhan untuk kemudian memuliakan nama daripada pencipta alam semesta. Karena nama pencipta alam semesta itu kan diperintahkan agar dimuliakan, diagungkan, disucikan, dikuduskan namanya. Karena itulah kemudian nama daripada pencipta alam semesta masing-masing keyakinan itu harus punya panduan masing-masing berdasar terhadap kitab sucinya kan gitu ya. Nah kalau misalnya yang Abang sampaikan bahwa orang-orang Yahudi kelak nanti akan marah atau komplain adanya nama-nama adanya nama di dalam Al-Quran, nama yang berkesesuaian dengan nama sosok Nabi di dalam kitab mereka. Itu tidak ada dasarnya Bang. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab independen. Kitab yang berdiri sendiri. Kalaupun misalnya nanti ada kesamaan nama, itu bukti bahwa sumbernya memang betul-betul sama. Misalnya tentang Ibrahim, yang tadinya Abraham di dalam penyebutan bahasa Ibrani misalnya. Artinya bahwa apa yang kemudian muncul di Al-Quran itu adalah sesuatu yang bersumber dari hal yang sama yang kemudian diajarkan kepada umat terdahulu. Itu poinnya. Nah, kenapa kemudian ada protes atau ada komplain terhadap penggunaan nama Tuhan di dalam ajaran agama Islam yang digunakan oleh sahabat-sahabat Kristen? Kalau sahabat Kristen mengakui Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah dan Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, tidak masalah. Karena konsep iman kami ya Allah itu adalah memang satu-satunya Tuhan. Tuhannya juga umat Kristen, tapi umat Kristen tidak mengakuinya. Jadi adalah satu hal yang sangat-sangat khilaf, keliru menurut saya, tidak diakui tapi diambil, diklaim namanya. Kalau kami menggunakan kata Ibrahim, Abraham, karena memang kami mengakui berdasarkan kitab suci kami bahwa beliau adalah sosok Nabi, dia Rasul untuk keturunan daripada kelak
keturunannya beliau, di mana beliau sendiri adalah bapak para nabi. Itu kami imani. Kalau orang-orang Yahudi komplain, nggak boleh. Karena itu di dalam kitab kami ada. Yang salah kalau kami ambil dari kitabnya beliau, kami masukkan ke dalam kitab kami. Nah, kalau mereka mengatakan, oh itu kalian ambil, mana buktinya? Siapa yang melakukan seminar? Siapa yang melakukan penelitian? Investigasi dilakukan kapan? Dan oleh siapa? Terhadap kitabnya Bani Israel, kemudian diadopsi masuk ke dalam Al-Quran. Harus dibuktikan. Kalau tidak, berarti adalah wahyu. Wahyu itu apa? Pernyataan sang pencipta alam semesta kepada sosok Nabi melalui penglihatan Nabi tersebut dan melalui mimpi Nabi tersebut. Itulah wahyu. Artinya kalau wahyu tidak boleh diganggu gugat. Nah, tinggal dibuktikan apakah itu wahyu atau bukan. Saya rasa begitu, Bang. Tapi kalau misalnya Abang nggak mau membahas tentang nama, silahkan. Tadi juga saya diminta sama sahabat saya, Bang Zion, untuk cukup membahas tentang firman sesuai dengan yang abang saya ini mau bahas gitu. Saya katakan, oh iya, nggak apa-apa. Selama materi itu bisa kita jadikan sebuah objek pembahasan di mana dua agama ini membicarakan satu hal itu. Itu loh maksud saya, Bang. Jadi kalau mengenai penamaan abang tidak permasalahkan, ya silakan. Itu hak abang saya tidak punya hak untuk melakukan penekanan. Hanya saja saya menggarisbawahi bahwa di dalam ajaran agama Islam, Allah itu adalah Provernaim dan tidak ada tawar-menawar. Itu adalah nama pribadi daripada sang pencipta alam semesta menurut konsep Islam. Tentu kalau sahabat Kristen, oh enggak, itu adalah gelar. Silakan dengan ilmunya Kristen, silakan dengan definisinya Kristen, dan tentu kita membutuhkan adanya penjabaran yang ilmiah tentang itu. Nah, saya rasa itu akan berat nantinya, karena itu kita pilih tema yang lain aja, Bang. Nah, itu dia, Bang, yang maksud saya, Bang. Karena gini, Bang, posisinya kan Abang tadi mengatakan Al-Quran itu berdiri sendiri. Sedangkan umat muslim itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, kan gitu kan? Kalau dibilang bukan penyempurna dengan berdiri sendiri, ya oke saja. Tetapi kalau dibilang penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya, berarti merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Maksud saya di situ, Bang. Karena posisinya gini, kayak model Musa lah, Nabi Musa. Diutus kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Bani Israel. Artinya apa? Bukan kaum Arab, kan? Artinya gini loh. Secara tidak langsung, mereka pun bisa mengklaim kalau seandainya mereka mengatakan, itu Nabi kami. Dan Musa diutus kepada kaum kami. Ibarat kata kasarnya seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan, janganlah kita terlalu merujuk terlalu jauh mempermasalahkan nama Tuhan itu. Kan gitu kan? Karena apa? Nama Allah pun di dalam Alkitab itu pun terjemahan. Ya kan? Bukan nama yang aslinya, karena aslinya kan Yahweh, Adonai, Elohim. Kan gitu kan? Tetapi Allah itu kan Yahweh bukan dong. Si jabat, kalau bilang sama Kristen yang ngerti, Yahweh itu bukan dari bahasa asli loh. Yahweh itu bahasa orang Amerika. Yod-He-Ha-Ve benar, tapi kalau Yahweh salah loh. Nanti mereka komplain. Iyalah, makanya saya bilang Yahweh, kayak gitu kan. Jadi itulah yang saya Yahweh jangan. Kalau Yahweh orang Kristen yang dari timur itu marah. Kalau yang dari barat nggak masalah. Nah, itulah makanya saya bilang, Bang, dari tadi, kalau kita merujuk ke sana semua, seperti yang bilang tadi, ya pasti Al-Quran itu dikatakan kitab penyempurna. Berarti merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Berarti Al-Quran itu tidak berdiri dengan sendirinya, Bang. Kalau dia berdiri dengan sendirinya, maka tidak mungkin isi Al-Quran itu sebagian merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Sedangkan di dalam Quran juga dikatakan apa? Berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya, ke nabi-nabi sebelumnya. Iya, cuman ke kitab yang belum diubah. Lu pagi-pagi udah ceramah di sini, bukannya ngopi dulu? Ini lagi ngopi nih, Bang. Ini kopi udah nambah, udah 10 gelas ini malah nunggu dia, Bang. Berapa nomor kau sekarang? Kalau begitu saya usulkan itu judulnya apa, kriteria kitab suci menurut Islam dan Kristen. Itu judulnya barangkali bagus. Gimana Pak Usman? Ya, saya ikut aja, Bang. Yang penting kita jangan membahas nama Tuhan, karena saya rasa umat Islam sudah final. Sementara teman Kristen kan
seperti yang kita dengarkan menurut beliau bahwa nama Tuhan itu Allah itu adalah terjemah. Ini kita tidak punya apa ya? Kita tidak dalam sesi mengajar. Lain cerita kalau dalam meja perkuliahan ya saya harus mengurai, tapi ini kita mau berdialog tentang dua hal, ya satu hal yang mungkin pada sisi penilaian dan penjabaran Kristen itu memiliki nilai-nilai tersendiri termasuk ajaran agama Islam itu. Seperti Tapi, misalnya ya. Ada pertanyaan saya, Bang. Ya. Apakah sama Tuhan yang disembah oleh Abraham di dalam Abraham, Musa dan lain nabi-nabi sebelumnya dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an? Karena gini posisinya. Ya. Karena nama di dalam kitab-kitab sebelumnya itu kan tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala kan? Maksud saya gini, jika memang itu sama, apakah mungkin nama Tuhan mereka di dalam kitab para nabi itu dirubah nama Tuhannya? Dan bahkan juga nama-nama nabi pun sebagian ada yang berubah namanya, cuma hanya perbedaan kata gitu kan, di dalam Al-Quran juga. Apakah juga nama-nama nabi tersebut juga dirubah-rubah sama nabi-nabi sebelumnya di dalam kitabnya itu? Sehingga harus di dalam Al-Quran itu namanya bisa berganti-ganti gitu loh. Boleh saya jawab ini? Sepertinya ini udah nyambung topiknya ini. Mari kita memulai diskusi pada pagi hari ini. Topiknya adalah apakah sembahan Kristen, sembahan Islam, sembahan Yahudi sama dan siapa yang berbeda? Silakan Bang Juma, topiknya udah mengerucut. Ya, enggak, minta persetujuan dulu Bang, biar sahabat kita tidak berat dengan pembahasan kita gitu. Tidak apa-apa Bang, tidak apa-apa Bang. Oke. Saya mulai ya, nanti ditanggapi ya Bang ya. Oke Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat saya berada, jumpa lagi kita pada pagi hari ini, sesi tanggal 26 Januari 2022. Di sini kami di ZZZ bersama dengan sahabat kita dari agama Kristen, sahabat Jagat ya. Dan juga di sini ada bersama saya Adinda Catahta Channel, kemudian Bang Handi, ada Sion, ada Bunda Josi, Pejuang Tauhid, dan saya tidak bisa nyebutkan satu-satu, ada Peta Lempuk, yang pada intinya teman-teman yang ada di Zulkifli Emabas Official, saya minta untuk supaya mensubscribe semua channel yang ada di ZCC, termasuk channel daripada sahabat kita Jagat, kalau beliau ada menara siarnya, ya, terkhusus kepada Adinda Catahta untuk supaya teman-teman subscribe agar bisa ruang daripada penyampaian dakwah kita itu selalu mengarah kepada syiar ke seluruh umat. Baik, terkait dengan tema kita. Jadi gini, pandangan kami berdasarkan Al-Quran Bang, bahwa terkait dengan umat-umat terdahulu, saya secara logika aja dulu, sebelum saya masuk mengurai berdasarkan kitab suci. Yesus yang sahabat saya imani sebagai Tuhan, datang kepada Bani Israel. Ini Tuhan loh, Tuhan menurut pemahaman sahabat Kristen. Sosok yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, nusul ke atas muka bumi di tengah-tengah Bani Israel. Diterima, ditolak? Ditolak. Jadi kalau sosok Tuhan aja ditolak, bagaimana dengan untayan firman-Nya? Satu hal yang harus dipahami di situ. Maka karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan, afatatma'una aw yu'minu lakum. Wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Allah menerangkan 1400 tahun silam. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami padahal mereka mengetahui. Berkaitan dengan penyebutan nama Allah, kalau yang namanya Tuhan ditolak, dibuatkan sebuah kitab tafsir yang disebut Talmud, yang Tuhan ini kemudian disebut sebagai manusia Dajjal yang akan direbus di atas tinja yang mendidih di neraka. Maka bagaimana mungkin kemudian kita berharap kalamullah itu bisa tetap murni di tengah-tengah mereka? Kata Musa, sedangkan aku masih hidup,
kamu memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Allah, terhadap Tuhan, terhadap Hasem. Bagaimana nanti ketika aku mati? Nah, ini poin. Lalu kemudian terkait dengan ini, Al-Quranul Karim menerangkan kepada kami umat Islam bahwa penyebutan Allah berdasarkan Al-Quran itu sudah diserukan oleh Allah kepada Bani Israel, khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani alallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Ini perintah Allah kepada Musa. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Allah sudah memperkenalkan namanya kepada Nabi Musa berdasarkan Al-Quranul Karim. Lalu kemudian di dalam Al-Quranul juga diterangkan surah Al-Anbiya ayat antara ayat 20 sampai 25. Di situ Allah mengatakan bahwa wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Saya wahai Muhammad tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau selain aku mengajarkan, aku mewahyukan, aku menyampaikan, aku mendoktrina mereka para rasul ini untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Allah, maka karena itu sembahlah aku. Jadi poin ini sangat jelas dalam ajaran agama Islam bahwa kami mengimani Tuhan pernah berfirman kepada Bani Israel, kepada Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Musa, Daud, Salomo, bahkan kepada Yesus. Dan Tuhan yang berfirman itu kami kenal kemudian dengan sebutan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau hari ini kita melihat ada sebutan Hasem, ada sebutan Yotevate, ada sebutan Adonai, ada sebutan Yahweh, ada sebutan Elohim, ada sebutan Yehova dan seterusnya. Wallahu alam, wallahu alam. Kami umat Islam berlepas diri dari itu. Karena panduan kami sekarang ini adalah Al-Quranul Karim yang mengabarkan ada kitab, ada kaum yang lebih dulu yang gemar merubah firman Tuhan. Yang mereka sudah pahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Demikian untuk sementara Bang, semoga penjabaran saya ini bisa disikapi dengan baik. Silakan. Ya, terima kasih Bang buat penjelasan. Saya singkat aja Bang sebenarnya. Saya kalau dari penjelasan Abang kan tadi mengatakan bahwa Musa pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan saya, di dalam kitabnya para nabi yang sebelum-sebelumnya, apakah ada tertulis nama Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu Bang. Oke. Saya boleh jawab? Boleh Bang. Oke, sahabatku yang semoga diberkati oleh Tuhan pencipta alam semesta. Pertanyaan Anda sangat bagus ya. Mengarahkan kepada kami, khususnya saya, untuk kemudian mengkaji dalam Al-Quran tentang apa yang Anda kemudian teorikan hari ini sebagai sebuah pertanyaan, agar kemudian saya bisa menjabarkan. Jadi gini, Al-Quran yang kami imani itu adalah salah satu hal yang yang saya nikmati, yang kami umat Islam nikmati, yang kami umat Islam bisa lihat hari ini. 1400 tahun silam, Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebuah ilmu, sebuah mukjizat yang bisa kami tenteng hari ini. Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Yesus juga adalah utusan Tuhan, memiliki mukjizat, memiliki keluar biasaan. Mereka mampu melakukan hal-hal gaib, yang mampu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan, mereka tidak mampu mewariskan apa yang mereka punya. Musa tidak mampu memperlihatkan mana kitab Tauratnya. Yesus tidak mampu menunjukkan mana hikmat Injil yang dia ajarkan. Begitupun Daud dan Salomo. Yang kita lihat hari ini hanya salinan-salinan, terjemahan-terjemahan yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa ini adalah mutlak benar absolut dari mereka yang diutus oleh Allah. Al-Quranul Karim menerangkan begini. Qawailul lilladina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yakuluna hadza min indillah. Jadi ada kekuatan yang digalakkan oleh para penulis kitab yang kemudian mereka tuliskan dengan tangan mereka. Lalu mereka katakan itu dari Tuhan. Jadi kalau sahabat saya bertanya, apakah kitab terdahulu ada menerangkan tentang nama Allah? Subhanallah, saya katakan bahwa saya tidak bisa menunjukkan itu. Kenapa? Di tangan saya tidak ada kitabnya Nabi Musa, di tangan saya tidak ada kitabnya Yesus alaihissalam. Jadi bagaimana mungkin kemudian sebuah kitab yang menceritakan atau tidak menceritakan objek, kemudian saya mengatakan, ya,
Saya hanya mampu mengatakan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Al-Quran menerangkan Allah pernah berfirman kepada Musa dengan mengatakan, wahai Musa, aku inilah Allah, tidak ada pencipta alam semesta selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah tunduk kepatuhan terhadapku agar engkau mengingat aku. Ini yang bisa saya sajikan, Bang. Tapi kalau abang bertanya, apakah kitab-kitab terdahulu pernah menerangkan tentang Allah? Nama Tuhan adalah Allah. Yang saya bisa katakan kepada sahabat saya, di dalam kitab yang Anda pegang hari ini, Tuhan pernah mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak nyatakan kepada mereka. Kemudian kalau kita melihat original teksnya, Allah hanya menerangkan, Ehye, Esher, Ehye. Aku adalah aku. Namaku adalah namaku. Aku Tuhan, itulah namaku. Gimana kita bisa mendefinisikan ini? Akulah Tuhan, itulah namaku. Berarti bisakah kita mengidentikan bahwa nama Tuhan itu adalah Tuhan? Nama manusia itu adalah manusia. Nama hewan itu adalah hewan. Nama tumbuhan itu adalah tumbuhan. Tentu tidak. Tentu Allah memiliki nama pribadi yang merupakan power name dari Dia yang tidak bisa diganggu-gugat. Masalahnya sekarang adalah kita tidak mampu menunjukkan kitab dua lobahtu yang diterima oleh Musa. Kita tidak bisa menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mahasa kitab, mana kitab itu? Kita tidak bisa menunjukkan itu. Oleh karena itu saya berlepas diri. Kalau sahabat saya bertanya, mana kitab yang menyebut nama Allah di dalamnya yang datang dari nabi-nabi terdahulu? Bagaimana saya bisa menunjukkan? Yang datang dari mereka, membela laut, itu tinggal sejarah. Membangkitkan orang mati tinggal kenangan. Membuat orang lumpuh berjalan hanya merupakan cerita. Membuat orang buta melihat itu hanya sebuah kenangan. Kita tidak bisa melihat mana kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Al-Quranul Karim 1400 tahun silam yang masih bisa dinikmati hari ini. Sehingga ketika kita ditanya, apakah 1400 tahun silam nama Tuhan itu sudah Allah? Hari ini kita melihat, wahai sahabatku, Bang Jagat, teman-teman Kristen selalu menghujat saya dengan mengatakan, ketahuilah wahai Zulkifli Abbas, sesungguhnya yang pertama menyebut nama Allah bukan Islam, tapi Kristen pra-Islam sudah menyebut nama Allah. Itu indikasi bahwa nama Allah memang adalah nama Tuhan pencipta alam semesta. Demikian. Terima kasih Bang. Jadi gini Bang. Jadi kalau menurut penjelasannya Abang itu, berarti apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak dapat digenapi Bang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Quran itu kan dikatakan itu untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan Muslim sendiri tidak memiliki kitab-kitab sebelumnya itu. Bagaimana bisa digenapi ayat itu jika memang Muslim tidak memiliki kitab-kitab yang sebelumnya yang aslinya itu? Gitu Bang. Boleh saya jawab Abang? Boleh. Baik. Ya, sekali lagi saya katakan, sahabat-sahabat di luar sana agar mensubscribe channel-channel Muslim yang lagi berafiliasi dengan Zulkifli Abbas dan ZTZ, termasuk channel abang saya, Bang Sejagat, supaya bisa kita melihat bagaimana kemudian bahwa Islam Kristen bisa berdialog tanpa harus hujat menghujat. Pertanyaannya, bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa dikatakan mampu menggenapi gitu? Ketika dikatakan harus beriman kepada kitab terdahulu, sementara Al-Quran tidak mampu menunjukkan kitab itu. Al-Quran menjawab sendiri, Bang. Al-Quran menjawabnya sendiri. Tadi saya sudah mengurai kepada abang ini, tapi mungkin saya harus mengulang. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalamallahu. Oke, kalamallahu thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wahum ya'lamun. Jadi Allah menerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu mereka mengetahui kebenaran, tahu firman Tuhan, tahu kalam Allah, mereka ngerti Musa itu menerima firman dari Allah, dari pencipta alam semesta, tapi mereka membuat patung. Mereka tahu Yesus itu adalah utusan Allah, tapi mereka tolak. Mereka tahu Abraham itu adalah sosok yang diutus oleh Allah, tapi mereka iman, tapi tidak menjabarkan dalam kehidupan keberagamaan mereka. Artinya bahwa Al-Quran menerangkan konsep iman Islam itu adalah harus memahami bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah tercemari dengan perbuatan tangan-tangan manusia. Al-Quran menerangkan, qailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim
Lalu kemudian diterangkan, yaquluna hadza min indillah. Dia mengatakan dari Allah, pada sesungguhnya itu adalah goresan tangan mereka. Nah, artinya bahwa menggenapinya di sini adalah beriman, satu, mengakui bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, memberikan kitab Torah. Kepada Daud diberikan Mazmur atau Zabur. Kepada Isa diberikan hikmat Injil. Imani itu, tapi tidak sebatas itu. Kedua, mengimani bahwa kitab itu diwahyukan untuk kaum terdahulu, kaumnya masing-masing. Ketiga, ajaran-ajaran mereka telah disembunyikan, diubah-ubah oleh orang-orang yang memiliki sifat tegar tengkuk. Itu makanya di awal saya katakan, jangankan kitab suci, jangankan goresan-goresan suci, sosok Nabi bahkan dibunuh oleh mereka. Sosok utusan bahkan ditolak oleh mereka. Bahkan Tuhannya sahabat Kristen pun ditolak oleh mereka. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitab yang hanya salinan-salinan wahyu itu bisa kita temukan hari ini? Kalau Nabi aja mereka bunuh. Karena itulah kemudian Allah mewahyukan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai corong pembenaran daripada instruksi yang datang kepada Allah yang telah dirubah. Dan umat manusia bisa mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi terhadap Nabi, terhadap Rasul, terhadap kitab, kondisi, keadaan umat pada masa-masa dahulu. Al-Quran yang mengurai itu. Karena itulah kemudian pertanyaan abang sangat baik. Pertanyaan abang saya ini sangat luar biasa. Jadi kami mengimani penggenapannya sangat jelas. Ketika Al-Quran menerangkan mereka tuliskan dengan tangan mereka itu, mereka rubah. Mereka menulis dengan tangannya sendiri. Sekarang bagaimana cara membuktikan? Apakah Al-Baqarah ayat 79 ini benar-benar tergenapi? Sahabatku, saya mohon izin dan saya minta maaf. Yang Anda tenteng itu adalah karya tulis, bukan pewahyuan. Penggenapan dari surah Al-Baqarah ayat 79. Kemudian kita lihat praktis Yudaism hari ini. Mereka melilit lidah ketika kita berbicara mengenai sosok Mesias bernama Yesus. Mereka memutar logika agar orang-orang tidak mengimani Yesus itu sebagai nabi. Agar umat Islam meninggalkan keimanannya bahwa Yesus yang datang pada Bani Israel di tengah-tengah mereka itu adalah utusan mulia dan dimuliakan oleh Allah. Sosok manusia yang diangkat derajatnya tinggi, terkemuka di dunia dan di akhirat. Mereka melilit lidah. Jadi bagaimana mungkin kemudian Torah yang ada di tengah-tengah mereka, Injil, Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, masih murni informasinya di tengah-tengah kita hari ini. Itu adalah hal yang mustahil. Itu adalah hal yang mustahil. Karena itulah solusi satu-satunya kembali kepada kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang bertakwa terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Demikian sementara abang. Oke bang. Jadi gini bang. Jadi kalau menurut abang, Tuhan yang disembah oleh Musa dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang sama, Sang Pencipta. Maka saya juga mau mempertanyakan, kebetulan di dalam kitabnya para nabi tidak pernah dikatakan Allah itu, Tuhan itu berfirman kepada Musa untuk menyuruh kaumnya untuk mengajarkan bertobat, bunuh diri supaya masuk surga. Sebab di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 54 itu ada. Coba abang baca di surah Al-Baqarah ayat 54. Maksud saya gini, apakah itu sesuatu firman yang digenapi juga di dalam Quran? Karena di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu itu tidak ada sama sekali perintah seperti itu. Karena gini, Allah berfirman tidak pernah mengajarkan ajaran yang salah. Karena Allah itu selalu mengajarkan yang baik. Sebab yang mengajarkan yang salah itu hanyalah iblis. Memang yang baik dan yang buruk itu berasal dari Allah sendiri. Tetapi Allah tidak pernah mengajarkan yang buruk. Semuanya, ciptaannya, ajarannya itu baik awalnya. Seperti itu bang. Coba abang jelaskan. Apakah Al-Baqarah itu sebagai penyempurnaan juga di dalam Al-Quran? Al-Baqarah ayat 54. Al-Baqarah ayat 54. Silakan dibaca bang. Baik. Ya, yang bentar. Tunggu, saya ambil Al-Quran saya dulu bang. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 54. Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum
bittikhazikumullah Masya Allah. Bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Baik. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, dia akan menerima tobatmu, sungguh dialah yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Oh, saya pernah membaca satu literasi di dalam di dalam perjanjian lama ya, di mana kemudian cuman saya lupa datanya di mana. Ya nanti coba mana tahu ada teman-teman di sini yang bisa kemudian menunjukkan di mana pasukan itu mengurus pedang mereka, kemudian mereka lari ke sana kemari dengan cara bunuh diri. Itu ada di dalam perjanjian lama, cuman saya rada lupa saya di mana datanya. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan ya. Bahwa yang dimaksud di mana? Ya lanjut Bang. Ya. Di dalam Keluaran 21 ya, saya cuma bisa menunjukkan data ini sementara di pasal 13 kalau nggak salah. Di situ diterangkan bahwa jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah ini ada rangkaiannya dengan Keluaran, mungkin satu perikop itu menerangkan itu. Jadi Keluaran pembunuhan 21. itu, ya coba Anda coba lihat di pasal 13. Keluaran 21 ayat 13. Ya coba kita ambil satu ayat dulu, satu pasal dulu, nanti kita coba di satu perikop ini nanti. Saya seingatku satu poin itu aja. Jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan oleh Allah melakukan itu. Artinya ini pembunuh ini adalah perilaku bunuh diri. Maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat berlari. Jadi memang ada pada saat itu tentara-tentara disuruh menghunuskan pedang, kemudian berlari di sekeliling prajurit yang lain sehingga saling membunuh satu sama lain. Itu ada dalam perjanjian lama. Mungkin Adinda Tahta masih ingat data ini yang pernah dulu kita ributkan di Facebook? Ya, saya di Al-Baqarah itu sama dalam Alkitab ini masih saya cari. Ini bukan masalah bunuh diri nih Bang. Iya itu ya. Ada juga yang di Al-Baqarah itu ada juga di perjanjian lama. Ini masih saya cari. Saya nyimpan itu Gurunda. Ada Bang. Kalau nggak salah itu Bang, Al-Baqarah 54 itu berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 66 itu. Di Al-Baqarah itu menceritakan tentang Nabi Musa di zamannya Musa itu. Ada juga di perjanjian lama. Nanti saya tunjukkan. Teruskan dulu Gurunda. Lanjut. Ya. Baik. Saya mengurai ayat yang tadi ya. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum ya. Jadi Musa di sini diterangkan bahwa ayat ini berbicara tentang pertobatan. Ya. Jadi ayat ini merupakan peringatan bahwa Allah menyampaikan kepada Bani Israel sekarang merupakan peringatan Al-Quran bahwa Allah itu pernah menyatakan kepada Bani Israel sebuah peringatan untuk disampaikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Ya, di mana perubahan yang disampaikan peringatan ini memberikan sinyal bahwa kedurhakaan Bani Israel itu sudah sangat keterlaluan, sehingga Allah itu seolah-olah tidak mau lagi memperdulikan mereka. Dan ini juga ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Sekiranya bukan karena Musa, maka mereka semua akan dibinasakan. Sekiranya tidak ada Musa di tengah-tengah mereka, karena mereka adalah kaum pembangkang. Makanya Nabi Musa berkata, wahai kaumku, kau benar-benar telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu berarti kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Perbuatan kamu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan kamu adalah perbuatan yang telah mensyirikkan Allah dan membuat kamu layak diberi hukuman. Nah itulah makanya di sini ditekankan menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu sama halnya dengan bunuh diri. Itu sama halnya dengan bunuh diri. Karena itulah kemudian perintahnya, bertobatlah dengan memohon ampun kepada penciptamu Allah yang maha pencipta, dan bunuhlah dirimu. Yang dimaksud bunuh diri di sini adalah bertaubat. Bunuh hawa nafsumu. Bukan bunuh jasadmu, tapi hawa nafsu, pembangkanganmu, tegar tengkukmu. Sama seperti dengan sunat hati. Sunat hati itu sama dengan membunuh hasrat.
membunuh kesombongan, membunuh keangkuhan. Itu namanya bunuh diri, membunuh apa yang ada pada diri. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, Rasulullah juga menjelaskan bahwa musuh yang paling berat itu adalah dirimu sendiri. Nah, karena itulah musuhmu harus kau bunuh. Harus kau tenangkan dirimu, harus kau tenangkan jiwamu, agar tidak memberontak terhadap perintah Tuhan. Jadi bunuh diri bukan dalam arti kata yang sesungguhnya. Itu yang perlu dipahami. Ya. Tapi begini Bang, artinya kan gini, Ya. bertobatlah. Arti Ya. bertobat itu sudah jelas kita memaknai. Berarti bertobat kembali ke jalan yang benar. Kita Betul. semua perilaku buruk kita tinggalkan. Kembali ke jalan Ya. yang buruk. Tetapi di sini Ya. dikatakan bukan cuma hanya bertobatlah supaya tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, melainkan bertobatlah dan ada kata dan di situ, dan bunuhlah dirimu supaya tobatmu diterima oleh Allah. Itu loh. Jadi maksud saya gini loh. Kalau cuma hanya kata bertobat, sudah jelas itu membunuh perilaku jahat kita. Tetapi kalau dibilang dan bunuhlah dirimu, itu menyatakan secara fisik, Bang. Oke. Yuk. Baik. Jadi di sini dijelaskan ya, Bang ya, bahwa faqtulu anfusakum. Ya. Zalikum khairul lakum. Nah, ini jelas diterangkan bahwa lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Apa itu? Itu yang tadi yang saya terangkan kepada Abang. Jadi ada perintah, bertaubatlah kepada penciptamu. Ini bertaubat artinya menyesali perbuatan. Tapi kalau tidak membunuh sifat kecongkakan, kesembohan, keangkuhan, hari ini bertaubat, besok berperilaku lagi. Karena itulah kemudian yang diperintahkan di sini adalah hati, ketundukan. Makanya Islam itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Hari ini, pagi ini, siang ini boleh kita bertaubat. Kita merasa bersalah di hadapan Allah. Tapi besok, sejengkal dari kita mengingat Allah, kita lupa diri. Maka itulah ada perintah ini, bukan disuruh bunuh jasad, tapi bertaubat dalam arti kata menundukkan hasrat, menundukkan hawa nafsu. Makanya saya terangkan kepada sahabat saya, musuh yang paling berat setelah kita perang adalah dirimu sendiri. Berjihad melawan nafsu. Karena itulah kemudian nafsu ini harus dibunuh, harus ditundukkan. Sama seperti di dalam pengajaran Bani Israel, mereka harus sunat rohani. Itu artinya membunuh keinginan-keinginan jasmani. Ini yang dimaksud, bukan perintah membunuh jasad. Karena tidak bisa. Al-Quran Allah itu melarang bunuh diri. Maksud daripada bunuh diri kamu itu maksudnya adalah agar orang-orang yang tidak berbuat kejahatan di antara mereka itu benar-benar merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang perlu sahabat saya mungkin pahami. Bahwa pernyataan taubat kepada Allah tidak cukup tanpa ada pembuktian. Tunduk terhadap aturan Tuhan yang adalah merupakan perintah, di mana hati, di mana keinginan seseorang itu kadang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Harus dibunuh keinginan hasrat, keinginan hati, dan menerima apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan bunuh diri. Seperti misalnya, sedikit lagi Bang, seperti misalnya nih, ketika ada perintah anfusakum, itu berarti nafsu. Artinya nafsu ini yang harus dibunuh. Anfusakum, jelas di situ berarti adalah nafsu. Berarti yang dibunuh adalah nafsu diri. Contoh misalnya nih sekarang, saya bujang nih sekarang. Saya ingin melakukan sesuatu yang bisa memuaskan badan saya, bisa memuaskan batin saya. Tapi perintah Allah kemudian, la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Maka saya harus bunuh nafsu saya. Saya harus bunuh hasrat saya. Saya harus tunduk kepada perintah itu. Saya harus berpuasa untuk menjaga syahwat saya, agar saya tidak ditimpa azab. Makanya ada ayatnya, ada kata yang di dalamnya ayat ini mengatakan anfusakum, merujuk kepada hal yang esensial pada diri manusia. Apa itu? Nafsu. Saya kira begitu. Anfusakum itu sangat jelas Bang. Bukan merujuk kepada jasad, tetapi kepada nafsu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah nafsumu. Bukan dikatakan bahwa bunuhlah jasadmu. Nah ini perlunya kita mengerti original teks. Saya kira gitu abang saya untuk sementara. Silakan. Ya, begini Bang. Jadi Ya. secara tekstual kan jelas di sini. Dan Baik. bunuhlah dirimu. Arti Ya. kata dirimu itu sudah sangat jelas. Dirimu mencakup keseluruhan. Artinya apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ruh, ya kan? Itu satu Boleh. satuan lo dirimu, ya kan? Boleh. Tetapi kalau dikatakan bertobatlah dan bunuhlah sifat-sifat kejahatanmu, sifat-sifat nafsumu yang tidak bisa yang menjatuhkan kamu dalam dosa. Mungkin iya merujuk kepada rohani, kan gitu kan?
hati gitu. Tetapi kalau di situ dikatakan dirimu merujuk kepada tubuh, jiwa dan ruh. Itu satu kesatuan itu, Bang. Itu nggak bisa dipisahkan kalau menyatakan dirimu. Sama seperti diri saya. Kalau diri saya berarti semuanya utuh. Tetapi kalau dikatakan hatimu, ya utuh hati saya. Saya hanya membacakan apa yang ada di situ kan gitu kan. Tetapi kalau masalah contohnya abang menafsirkan seperti itu, ya itu haknya abang karena bukan kitab saya. Saya hanya bertanya karena saya membaca apa adanya di situ gitu, Bang. Baik, Bang. Jadi kalau berbicara mengenai bunuh diri dalam arti kata yang sebenarnya itu bukan anfusakum, tapi boleh al-jism atau jasam, ya. Itu artinya jasad, berbicara mengenai jasad seperti diri sendiri. Nah, itulah kemudian kenapa saya ketika berdialog dengan teman-teman Kristen, saya bilang gini, tolong jangan kemudian Anda mengkritisi kitab saya dengan hanya menggunakan satu poin disiplin ilmu, yaitu terjemah. Tapi Anda pun harus masuk ke dalam critical text, agar tahu makna yang sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Umat Islam itu sedunia, Bang. Tidak ada yang memaknai ayat ini bunuh diri dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka mengerti kata anfusakum itu artinya adalah syahwat, nafsu. Makanya tidak ada kemudian itu orang bertaubat lalu bunuh diri. Tidak ada. Justru bunuh diri itu adalah satu perbuatan haram dalam Islam. Dan apa ganjarannya? Kekal di dalam neraka, Bang, bunuh diri itu. Itu data dalilnya ada. Iya, betul yang abang bilang itu. Ya. Otomatis lah yang namanya penganut suatu kitab, kaum muslim tidak mungkin berani mengatakan itu bunuh diri secara tubuh kan gitu kan. Pasti dia akan menafsirkan ke sana larinya karena otomatis dia akan membela apa yang tertulis ada di situ. Sedangkan saya hanya menyampaikan apa adanya karena kata dirimu itu merujuk kepada keseluruhan tubuh, jiwa dan ruh. Bukan hatimu, bukan nafsumu. Kan gitu. Kalau kita merujuk ke kata dirimu. Karena gini loh, kalau dibilang bertobatlah, arti bertobat ini sudah jelas tanpa dipanjangkan dan bunuhlah dirimu. Bertobatlah sudah jelas itu kita kembali ke jalan yang benar, meninggalkan membunuh semua perbuatan-perbuatan niat jahat, niat nafsu yang tidak terkendali dalam diri kita. Itu sudah sangat jelas kata bertobatlah, itu sudah merujuk keseluruhan. Makanya saya selalu berkata seperti ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang bertobat ke jalan yang benar? Setelah dia bertobat, menyuruh dan bunuhlah dirimu. Apakah bunuh diri itu masuk surga? Tentu tidak. Kekal di neraka, seperti yang abang bilang tadi. Makanya saya merujuk ke situ. Karena saya juga membutuhkan kepastian. Karena kata dirimu yang ada di situ. Bukan hatimu, bukan nafsumu. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bang, bahwa yang dimaksud di situ anfusakum itu adalah jiwa, nafsu. Bukan berarti jasad. Karena di dalam Al-Quran itu dosa bunuh diri itu jelas, dalilnya sangat nyata. Orang itu akan kekal di dalam neraka dan itu tidak tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi itu sangat jelas pelarangannya. Karena itulah kemudian ketika kami umat Islam memahami data ini, itu bukan perintah bunuh diri dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi yang dimaksud di sini kata anfusakum ini merujuk kepada nafsu. Saya kira sudah jelas di situ, Bang, ya. Oke, Bang, kalau itu menurut abang ya saya sih nggak bisa bantah pernyataan abang karena itu haknya abang untuk menafsirkan kitabnya abang kan. Saya nggak bisa, cuma saya membaca itu karena satu kesatuan di situ gitu, Bang. Jadi masalah itu tafsirnya seperti itu yang abang jelaskan ya oke saja. Kalau saya nggak bisa memaksakan kehendak saya kepada abang. Iya. Ya, karena kalau disuruh bertaubat, kemudian ada perintah bunuh diri ya sama aja berarti. Ngapain bertaubat? Langsung aja bunuh diri gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sekarang begini, abangku. Seorang pelaku maksiat itu ketika dia bertaubat, apakah tidak menutup kemungkinan dia melakukan kemaksiatan yang sama, bahkan kemaksiatan yang lebih dahsyat? Tentu sangat berpotensi melakukan kemaksiatan yang lebih dahsyat. Meski dia sudah bertaubat. Karena itulah kemudian, agar orang ini setelah bertaubat, bisa istiqamah, tetap pada pendirian pertaubatannya, maka dia harus menanggalkan sisi dirinya yang disebut syahwat, nafsu. Dia harus membunuh itu. Dia harus menghilangkan. Ya, menyatakan pembunuhan terhadap karakter dia yang buruk.
Jadi membunuh di sini, bunuh diri di sini adalah karakternya, syahwatnya, nafsunya, sehingga dia bisa istiqomah, mati di dalam pertobatan, bukan kembali kepada jalan yang disesatkan oleh iblis. Itu yang dimaksud yang kami pahami umat Islam. Demikian. Oke Bang, jadi gini Bang, saya Ya. menanyakan itu sebenarnya karena yang seperti yang saya bilang tadi, di dalam kitabnya Yahudi tidak pernah ada ayat seperti itu yang diimani oleh orang-orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa. Makanya aku menanyakan itu, apakah ini sesuatu juga firman yang digenapi di dalam Quran? Makanya itu dijelaskan di dalam Quran, itu yang makanya saya tanyakan tadi gitu Bang. Oke. Jadi Bagaimana dengan abang saya? Bagaimana dengan data yang saya katakan tadi? Atau gini deh, coba kita lihat di dalam Keluaran. Coba kita sama-sama masuk. Mungkin ada teman saya yang bisa menunjukkan Keluaran 25 sampai 28. Keluaran 25-28. Mohon Iya, di-share. ya. Saya sudah ingat, Bang. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Tapi ini tergantung pemahaman kita ya. Oke, mungkin Bang Handi atau yang lain minta tolong dibacakan, Bang, biar jangan saya yang baca gitu. Sepertinya Bang Richard aja yang Keluaran berapa Bang? Keluaran 25 coba. Bang Richard aja yang baca. Nomor berapa? Keluaran 32, Keluaran 32. Keluaran 32 pasal 25 sampai pasal 23 gitu. Sorry, saya ingat. Pasal 32. Keluaran 32. Ini pernah kami bahas dengan Ustadz Ahta dulu di Facebook. 25 pasal apa namanya? Nomor 25 sampai 32, Pak Yan. Keluaran 32 pasal 25 sampai 28. Tip. Boleh dibacakan, Bang? Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, titik 2, pembuka, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, tanda seru, penutup, lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. 27. Berkatalah ia kepada mereka, baiklah, kamu masing-masing mengikatkan pedangmu pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Lebih seperti 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang daripada bangsa itu. Ya, mohon maaf Bang, saya harus tunjukkan ini data jelas. Oh, tidak apa-apa Bang. Ya, bahwa justru perintah bunuh diri itu ada di dalam perjanjian lama. Demikian. Jadi gini Bang, kalau Ya. di sini Bang, sangat jelas Bang. Kalau kita merujuk mulai dari ayat 23, ya kan, itu kan merujuk kepada orang yang yang tidak berjalan di jalan Allah sendiri kan, di jalan Tuhan kan. Makanya Ya. dikatakan di ayat 23 itu, mereka berkata kepada aku, buatlah kami Allah. Allah itu huruf kecil ya, ilah. Ya kan? Yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Sampai nanti kelanjutan ayat 28 itu. Jadi ini merujuk, artinya apa? Mereka melakukan saling membunuh pun tidak pernah dikatakan di situ mereka masuk surga. Karena apa? Mereka kalau merujuk dari sini mau menjadikan sesembahan lain selain Tuhan yang disembah oleh Musa. Maka Musa sendiri di sini mengatakan apa di sini? Tapi ada kejadian bunuh diri ya Bang? Ya, Ada kejadian bunuh diri ya di sini ya? di sini kejadian bunuh diri nggak ada di sini. Oh. Justru yang ada di sini biarlah mereka masing-masing membunuh saudaranya dan teman dan tetangganya. Artinya apa? Saling membunuh, bukan mereka dikatakan bunuh diri. Bunuh diri itu kan berarti menghilangkan nyawa kita dengan diri kita sendiri. Sedangkan di sini membunuh Itu sama saudaranya itu, dan Bang. temannya dan Itu tetangganya. yang di dalam Al-Quran itu menceritakan ini Bang, sama. Baca tafsirannya itu sama ceritanya itu.
Karena Al-Quran mengulang kejadian yang ada di Keluaran ini. Karena gini Bang, di dalam Quran itu kan sangat jelas dikatakan bertobatlah dan bunuhlah dirimu supaya tobatmu diterima oleh Iya, Allah. makanya sendiri. baca tafsirannya, Bang. Dalam tafsirannya itu seperti ini dalam tafsirannya. Yaitu mereka saling membunuh gitu loh. Di sini kan gitu juga kan dalam Keluaran 32 ini. Iya, mereka saling membunuh di situ, tetapi tidak dikatakan mereka itu tobatnya diterima dan akan masuk surga. Tidak ada di situ, Bang. Tuh. Terus apa gunanya kalau Allah merintahkan bunuh diri, suruh bunuh tetapi tidak masuk surga? Ya tidak mau mereka. Ya, karena lebih baik mereka mati daripada menyembah berhala itu. Makanya mereka saling bunuh diri di situ, saling membunuh, bukan bunuh diri. Saling membunuh, bukan bunuh diri. Membeda membunuh dengan bunuh diri. Oke ya, biar Bang Juma di sini meneruskan ya. Intinya apa yang diceritakan Al-Baqarah ini menceritakan kisah ini sama dalam tafsirannya sama seperti ini. Oh nggak bisa ya, Bang, karena di dalam Al-Baqarah itu sangat jelas, dan bunuhlah dirimu, bertobatlah dan bunuhlah dirimu. Sedangkan di sini tidak ada dikatakan bertobatlah kamu dan saling membunuhlah kamu supaya kamu masuk surga. Tidak ada di sini. Oke, Bang, boleh saya tanggapi sedikit? Adinda Tahta, saya tanggapi sedikit boleh ya? Silakan Bang. Monggo. Ya, oke, makasih. Jadi kita kembali kepada data Keluaran 32. Saya menghargai pendapat sahabat saya tadi. Bahwa ketika saya diperintahkan menghunus pedang, dan Anda juga diperintahkan menghunus pedang, di mana Anda tahu pedang yang saya hunus adalah untuk membunuh Anda, dan pedang yang Anda hunus diperuntukkan, dan saya tahu itu untuk membunuh saya. Itu sama halnya bunuh diri kan? Oh enggak Bang. Saya tahu kalau saya loncat ke dalam jurang saya mati. Tapi saya loncat, bunuh diri atau tidak? Meloncat bunuh diri. Tetapi kalau saling membunuh Bang, begini Bang. Kalau saling membunuh Bang, saya menghunus pedang, si A menghunus pedang, maka yang mati hanya ada satu Bang. Tapi ini perintahnya di sini kan kita harus saling bunuh kan? Ya? Perintahnya kan harus saling bunuh kan? Saling bunuh itu artinya apa? Tidak semuanya mati tuh Bang. Artinya apa? Bukannya Semua mati dong. orang lain baru bunuh diri lagi dia. Tidak ada di sini bunuh diri Bang. Oke, abangku, Obe. Oke. Sekarang begini, kalau saya kasih abang pedang terus untuk tebas leher saya bunuh diri atau apa ceritanya tuh? Ya? Kalau saya kasih pedang ke abang, saya minta abang tebas leher saya, itu bunuh diri atau tidak? Bisa dikatakan bunuh diri. Tetapi tetapi gini Bang. Tetapi Musa mengatakan itu menghunus pedang bukan untuk membunuh Musa. Sebab Musa bukan dibunuh. Karena yang dibunuh itu sesama mereka, yang mereka yang saling membunuh. Iya. Tetapi kalau Musa tunggu dulu Bang. Tetapi kalau Musa yang mengatakan dikasih pedang kepada kaumnya terus disuruh membunuh Musa, itu Musa bunuh diri. Begitu Bang. Ya, oke. Saya hargai pendapat sahabat saya. Jadi gini, Musa datang ke tengah-tengah mereka. Berkata Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Berarti yang menginginkan mereka saling membunuh ini Tuhan kan? Iya kan Bang? Ya. Yang menginginkan mereka saling bunuh ini mereka Tuhan kan yang menginginkan mereka saling bunuh? Yang mana? Di data Keluaran 32. Di data Keluaran 32 pasal 27, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ini perintah Tuhan atau bukan? Iya, perintah Tuhan. Apa akibatnya kalau mentaati perintah Tuhan, Bang? Ya? Apa akibat daripada mentaati perintah Tuhan? Akibatnya surga. Mentaati perintah Tuhan. Surga atau neraka? Ya, surga. Oke, berarti orang-orang yang saling bunuh ini akibatnya adalah surga kan? Oh tidak, karena mereka yang saling membunuh itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Loh, kalau nggak percaya kepada Tuhan, kenapa mereka harus saling bunuh? Sementara mereka ini adalah Bani Lewi. Bani Lewi ini adalah imam di antara 12 suku Bani Israel. Bukan dari Bani Benyamin yang serigala itu, bukan. Tapi ini Bani Lewi, Bang. Di situ diterangkan tewas kira-kira 3.000 orang dari Bani Lewi. Betul ini, itu, Bang. Anda mengatakan bahwa ketaatan itu adalah upahnya surga. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan Musa menyampaikan kepada mereka. Lalu kemudian mereka mempraktekkan perintah itu. Berarti bunuh, saling membunuh. Ya, mereka sudah tahu bahwa ketika hal ini kita laksanakan, maka ini adalah sama halnya dengan bunuh diri. Dan ternyata upahnya adalah surga.
Di sini tidak pernah dikatakan bunuh diri membunuh itu masuk surga, Bang. Di sini Oke. tidak pernah dijelaskan. Baik. Tapi Tuhan menerangkan di dalam Amsal 13, pasal 13, siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Mereka Bani Lewi tidak meremehkan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Lalu kemudian di ayat ini dikatakan, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Yesaya 51 pasal 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berarti ketika perintah Tuhan itu dilaksanakan, mau dia bunuh diri, saling membunuh, ini ketetapan Tuhan. Barang siapa yang mentaati ketaatan Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau Tuhan perintahkan hunus pedangmu, berlari lakian kemari, lakukan itu agar kamu dan saudaramu dan juga tetanggamu saling bunuh satu sama lain. Yang mentaati berarti itu upahnya adalah kerajaan sorga. Apa endingnya, Bang? Di dalam pasal 29 di Keluaran 32 itu. Kemudian Musa berkata, berbaktilah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebaktian. Wujud ketaatan kepada Tuhannya Musa. Oke, saya kira kita tidak usah perpanjang lebar itu, Bang. Artinya ketika abang saya tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Ayat apa tadi itu? Yang mengenai bunuh diri tadi itu yang Anda Al-Baqarah ya. Di situ diterangkan wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum, ternyata itu sudah terjawab. Nah, Anda kalau sahabat tunggu Bang, sikit lagi. Kalau sahabat saya ini mengatakan itu harus bunuh diri betul. Karena di situ bertobat lalu bunuh diri, dijawab oleh Keluaran 32. Tapi kami umat Islam tidak berdasar ke situ, Bang. Yang dimaksud di dalam ayat ini, paketulu perintah ampusakum itu adalah nafsu, syahwat, bertaubat lalu kemudian betul-betul istiqamah seperti yang diterangkan oleh adinda saya Cah Tahta tadi.